Nah, di sini kita akan membahas tentang kalimat tidak sempurna ya, Nak ya. Kalimat tidak sempurna ialah kalimat yang cuma memiliki satu unsur kalimat. Unsur itu dapat berupa subjek, predikat, atau keterangan saja. Atau lebih tepatnya, dalam bahasa Lampungnya dijelaskan, kalimat tidak sempurna ialah kalimat saya cuma, what saya unsur kalimat, unsur Cina dapat subjek, predikat, atau keterangan gawo. Contohnya seperti Vito, subjek. Kemudian caka, predikat. Disukau, keterangan, tapi itu kalimat terpisah ya, bukan tergabung ya, Nak ya. Misalnya Vito saja, cakak gawah atau disukau saja ya, seperti itu. Terdiri hanya dari satu buah kata atau satu buah kalimat lah ya, seperti itu. Atau terdiri dari satu buah keterangan sajakah, predikat sajakah, subjek sajakah, atau objek. Sementara di sini kalau kita bilang apa sih kaitannya kalimat kalimat sempurna serta kalimat tidak sempurna dengan dengan pengelaku adat dan pematu adat? Hubungannya adalah kalimat sempurna dan tidak sempurna itu diperlukan dalam membawakan susunan acara pada saat pengelaku atau pematu adat akan melakukan akan bekerja sebagai MC atau pembawa acara, atau pada saat mereka akan membacakan susunan acara. Nah, kalimat yang diperlukan itu harus menggunakan unsur kebahasaan yang baik, bisa berupa kalimat sempurna atau kalimat tidak sempurna. Tetapi unsur kebahasaan tersebut harus diidentifikasi lagi ya, Nak ya, berdasarkan tema atau konsep acara yang akan dibawakan. Kalau misalnya acaranya pernikahan, itu akan lebih formal, akan lebih resmi. Maka bahasa yang digunakan juga harus menggunakan bahasa yang sopan, yang resmi, yang baik dan benar. Atau bahasa atau kalimat yang sempurna. Sementara kalau kita menggunakan kalimat tidak sempurna, itu biasanya kita bisa bawakan pada saat acara-acara yang tidak resmi ya, seperti ulang tahun, reuni, dan lain sebagainya. Jadi intinya kita harus bisa nih mengidentifikasi dulu nih, kalau kita memberikan suatu penyampaian baik dari susunan acara atau pembawa acara sendiri, itu harus benar-benar memperhatikan unsur kebahasaannya. Kalimat sempurna itu harus benar-benar kita perhatikan supaya pada saat kita membawakan acara tersebut, orang atau tamu undangan atau audiens yang mendengar apa yang kita bawakan itu menjadi tertarik, paham, dan bisa menerima dengan baik, sehingga terjadi hubungan yang komunikatif. Maksudnya si pembawa acara dengan si tamu undangan itu mengerti, saling mengerti, bisa menerima atau tersampaikan pesan yang dikirimkan ke tamu undangan, seperti itu ya. Nah, kalau kalian nanti bertanya seperti apa sih membuat kalimat sempurna, yang pasti sudah jelas kalimat sempurna harus ada subjek atau predikat, atau subjek atau objek, atau subjek atau keterangan. Harus lebih dari 2 kata. Sementara kalau kalimat tidak sempurna cukup dengan 1 kata, subjek sajakah, predikat sajakah, objek sajakah, atau keterangan sajakah ya. Ina rasa kalau tentang kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna ini tidak terlalu memakan maksudnya tidak terlalu sulit kita cerna ya, atau kita pahami. Cukup dengan kita memahami bahwa oh iya, seperti ini penggunaan kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna, terdiri dari beberapa kalimat, unsurnya apa saja sudah Ina terangkan. Nanti kalian bisa baca dari lampiran materi yang Ina upload ke GC ya, Nak ya. Yang kedua, mengenai tugas yang kemarin yang Ina jelaskan ke kalian, Ina mohon tolong diselesaikan sampai hari ini jam 5 sore ya, Nak ya. Jam 4 sore, jam 16 ya, atau selambat-lambatnya Ina kasih batas waktu lah sampai besok hari lah ya. Kalau bisa sih selesaikan hari ini biar cepat Ina koreksi, tapi kalau misalnya kalian masih butuh kelonggaran waktu, Ina kasih waktu sampai besok, bolehlah sampai besok sekitar jam-jam 4-an ya. Nah, tolong kalian upload kembali yang memang belum bisa kalian upload, itu tugas pepungnya yang ketinggalan, serta tugas pengelaku dan pematu adatnya dari tugas latihan dan keterampilannya ya, dari tugas 1, 2, dan 3-nya, seperti itu. Kemudian Ina mohon maaf kalau kalian sudah kalian kirimkan ke WA Ina tidak Ina periksa, karena memang di situ tidak ada fasilitas menilai dan tidak ada fasilitas menyimpan. Nah, jadi kenapa kalau Ina nggak periksa? Kalian bayangkan tuh, WA itu kan memiliki memiliki tempat atau keterbatasan dalam menyimpan
nilai membuka video ataupun tugas ya. Karena semakin banyak yang kita kirimkan, otomatis semakin banyak yang harus kita simpan. Kalau di WA, Ina kesulitan kenapa? Yang Ina ajarkan kan siswanya bukan hanya 10 atau 20 orang, tapi 300 siswa, lebih kurang dari 81 sampai 811. Kebayang sama kalian kalau semua siswa itu harus ngirim di WA, sementara Ina sendiri nggak bisa periksa satu-satu dari WA tersebut gitu. Terlalu melelahkan dan merepotkan, karena tetap harus Ina pindahkan ke GC lagi. Karena wadah yang paling tepat untuk memeriksa dan menilai adalah di GC, karena memang di situ aplikasinya sudah tersedia, baik dari penilaian, penyimpanan tugas, bahkan mengembalikan lagi tugasnya ke kalian setelah Ina nilai. Jadi Ina mohon kalian bisa menerima apa yang Ina terangkan ya. Jadi mohon maaf dengan sebesar-besarnya, bukan Ina tidak menerima atau memaklumi kalian. Untuk masalah mengenai tugas, tetap Ina harus minta ke GC yang udah Ina perbarui, kirim ke GC yang sudah Ina buat perbarui, karena ternyata GC Ina yang kemarin itu udah penuh datanya. Kalaupun Ina harus paksakan, harus membersihkan datanya kurang lebih 30 hari baru bisa diperbarui. Sementara kita kan waktu berjalan, tugas dan materi harus tetap dikerjakan, gak mungkin nunggu sampai 30 hari ya nak ya. Nah jadi Ina harap kalian bisa memaklumi dan memaafkan kalau ada kekurangannya ya. Nah Ina rasa di situ saja, sampai di sini gawah keterangan dari Ina. Tolong pian jangan lupa ya, kalian semua jangan lupa kalau tugas-tugasnya dikumpulkan, absen pun harus kalian isi. Itu bukti bahwa kalian memang mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan absen merupakan salah satu penilaian untuk bobot skor nilai kalian juga ya nak. Ina rasa di sini gawo materi saya Ina hadu joko jamatian seunyini jama kuti seunyini ya. Jadi Ina harapko tian seunyini dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik ya. Kalau ada kekurangan atau tidak jelas atau kurang paham, kalian bisa WA Ina, insya Allah. Kalau kalian bertanya seputar pelajaran, pasti Ina usahakan jawab. Kalau kemarin nggak Ina respon, bukan karena Ina nggak respon ya, Ina baca, cuma nggak Ina jawab karena terlalu banyak pertanyaannya. Kalau harus satu-satu Ina jawab, sementara pertanyaannya sama tentang kenapa tidak bisa mengupload di GC. Makanya Ina simpulkan lebih baik Ina terangkan di GC, semua bisa baca dan tidak harus berulang Ina jelaskan. Atau Ina ketik lah seperti itu ya. Ina mohon maaf kalau ada kekurangan, sekali lagi pada Allah Ina mohon ampun. Ina akhiri saja sampai di sini dulu. Yang pasti jangan lupa nak, minggu depan kita ulangan harian pertama tentang materi pepung dan pengelaku serta pematu adat yuk. Jadi materi-materi saya hadu Ina juko jamatian jamo dengan kalian semualah intinya ya. Tolong dipelajari, dibaca dengan baik. Kalau ada kekurangannya tolong tanyakan ke Ina. Kalau kurang paham juga boleh bertanya ke Ina. Tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap positive thinking, jangan lupa beribadah dan berdoa. Makan makanan yang sehat supaya kalian bisa mengikuti aktivitas belajar dengan baik sehingga bisa mengejar nilai atau mempelajari materi yang diberikan dengan maksimal, sehingga bisa memberikan sesuatu yang membanggakan buat diri kalian, orang tua dan orang lain, serta kalian tetap bisa meyakinkan bahwa diri kalian itu akan selalu bisa mengejar impian kalian dengan belajar yang baik, dengan tekun dan dengan semangat. Oke? Ina rasa di sini saja. Ina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.